الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كنا قالوا لو كنا نسمع أو كنا نعقل وما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua ibadah sekalian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul meringankan langkah kita masing-masing dari tempat kita menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu Masjid Hajjah Siti Khadijah, yang insya Allah semua nikmat ini dan kehadiran teman-teman dari tempatnya masing-masing, yaitu bangun tadi untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan semua langkah kita menuju tempat ini dihitung Allah sebagai sebuah amal, yang amal itu insya Allah dibalas Allah dengan pahala, dan pahala itu mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perlu sekalian teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentunya harus disertai dengan hidup. Dan itulah kenapa teman baik Rasulullah tadi mengatakan bahwa ada agenda kegiatan pengajian yang diadakan setiap malam Sabtu, ya, dalam rangka kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Man amila amalan falaysa minna fahuwa." Siapa yang beramal dengan satu amalan dan amalan itu tidak pernah kami contohkan, kata Nabi SAW, maka amalan itu akan tertolak. Itulah pentingnya kenapa kita harus beramal dengan ilmu. Itulah jadi kepada ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah padam semangat kita untuk senantiasa terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai Allah mengatakan waktunya untuk pulang, sampai Allah mengatakan sehingga kaki-kaki kita menginjak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Allah. Jemaah sekalian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pada bosan, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jasad beliau yang mulia itu hari ini telah terwujud di kota suci Madinah. Namun beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan." Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita mensyukuri bahwa perjuangan Rasulullah SAW sehingga kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam hari ini. Bagaimana kita mensyukuri semua nikmat itu? Tentunya dengan kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara menjaga keimanan itu adalah
dalam surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 111. Ya. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Atau di dalam ayat berikutnya Allah menyampaikan bahwa hendaklah ada wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah ada sekelompok jamaah di antara kaum muslimin. Jadi siapa yang menyuruh kita berjamaah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita untuk berjamaah. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah ada sekelompok jamaah di antara kaum muslimin untuk apa? Yad'una ila khair. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang-orang dari perbuatan yang munkar. Maka Allah yang suruh kita untuk berjamaah. Berjamaah, silakan teman-teman sekalian mengadakan dan berkumpul bersama jamaah. Begitulah cara kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita hadir di majelis ini, yaitu kumpul bersama orang-orang yang saleh. Jadi mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara kita ini kita datang kemari sama-sama sebelum waktu sholat subuh. Kemudian kita awali kegiatan kita ini dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah sebelum fajar. Rasulullah SAW berkata, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Yang itu artinya ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sholat sunnah fajar berarti 1 kali kita mendapatkan dunia dan seluruh isi-isinya. 5 kali sholat sunnah fajar berarti 5 kali dunia dan seluruh isinya. 10 kali sholat sunnah fajar berarti 10 kali dunia dan seluruh isinya. Bayangkan betapa kayanya seorang itu. Kalau dia bangun kemudian sebelum sholat subuh dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu baru melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu sudah mendapatkan seluruh dunia dan seluruh isi-isinya. Bagaimana kalau kita lanjut kemudian dengan melaksanakan sholat sunnah, sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mas'uda. Bahwa sesungguhnya sholat 2 rakaat sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bayangkan kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholat dan berkumpul bersama komunitas baik kesubuhan ini, itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat hadir mendoakan setiap orang yang hadir sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, dan orang-orang yang hadir sholat subuh 2 rakaat di masjid itu bercahaya hidupnya sampai pagi hari. Iman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara kita tadi dibuka kemudian dengan oleh sambutan dari takmir pengurus masjid. Kemudian juga dilanjut oleh ketua dan pengurus dari baik tersebutkan, dan kemudian dilanjut dengan membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita doakan semua teman-teman, baik dari takmir masjidnya, baik dari pengurus baik tersebutkan, baik kita semua yang hadir dan yang tidak hadir di sini, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kita keistiqomahan. Amin. Amin. Allah beri kita kesabaran. Amin. Amin. Dengan itu kata Allah adalah bersama dengan kesabaran. Omong kosong kita mengatakan bahwa kita ingin memenangkan, ingin menjayakan Islam ini kalau kita tidak bersabar, karena sesungguhnya Allah berkata bahwa kemenangan itu adalah dekat dengan kesabaran. Hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah berikan pahala tanpa batas, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Iman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi para ketua dan pengurus-pengurus telah bercerita bagaimana tentang riwayat daripada komunitas baik tersebut kita ini. Bahkan disampaikan tadi bahwa yang hadir ini tadi saya lihat sudah ada yang
mungkin dari tadi malam sudah berada di sini mengadakan kegiatan. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hadir dari kota-kota yang lain ini juga tetap semangat dan istiqomah dalam meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih ada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa meningkatkan amal Rasul. Iwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul bagaimana biasanya. Mungkin dalam kesempatan momen ini adalah kalau tadi dikatakan oleh ketua kita atau salah satu dari teman kita mengurus mengatakan bahwa dalam rangka milad baik Rasulullah. Yang pertama, ini milad yang pertama. Walaupun mungkin sebelumnya jauh hari sudah ini yang berapa tahun baik Rasulullah ini berdiri. Ya. Jadi masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri bahwa teman-teman baik Rasulullah sampai hari ini harus istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan baik Rasulullah ini tidak hanya sampai di sini, tapi baik Rasulullah ini juga berhasil mengembangkan tubuhnya, membesarkan tubuhnya. Bagaimana caranya? Itu dengan dakwah. Apa itu? Mengajak orang kepada kebaikan. Dengan begitulah insyaallah baik Rasulullah ini akan tumbuh berkembang dan senantiasa berkembang seperti sel yang membantu dari satu jadi dua menjadi tiga dan seterusnya membesar dan terus membesar. Sehingga sebaik Rasulullah ini adalah komunitas yang tak menunda ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amin. Jadi masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di depan ini ingin menyampaikan sebuah tema di kesempatan milad baik Rasulullah ini, yaitu bahwa bagaimana kita menggunakan akal kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tema ini nanti bisa bermanfaat dan bisa menyemangati dan semakin meningkatkan komunitas kita dalam memperjuangkan tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma iktasabal mar'u misla aqlin yahdi sahibahu ila al-huda aw yaruddahu an huda." Yang artinya harus dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ma iktasabal mar'u misla aqli, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang diperoleh oleh seorang manusia melainkan seseorang itu memperoleh yang namanya akal. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang diperoleh oleh kita manusia ini yang lebih berharga daripada akal. Kenapa sekalian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasul berkata, "Yahdi sahibahu ilal huda." Karena dengan akal itu bisa membimbing kita menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akal yang dikaruniakan Allah kepada kita dan dengan akal itulah kita bisa memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu harus diusahakan. Hidayah itu harus dicari. Tidak ada yang hidayah datang seperti sesuatu pemberian yang turun dari langit. Ada hidayah itu adalah sesuatu pemberian yang turun dari langit kepada siapa saja. Mungkin kita tidak perlu bersusah payah untuk belajar dari kecil sampai dewasa, sampai kita mati. Inilah kenapa hidayah itu mesti dicari. Hidayah itu mesti diusahakan. Makanya kalau kita ingin menghantarkan hidayah kepada seseorang, tidak ada cara lain kecuali kita sampaikan kebaikan kepada beliau, dan itu yang disebut dengan namanya dakwah. Dan mari kita hantarkan kebaikan itu dengan cara yang terbaik. Tugas kita hanya satu, bagaimana kita menghantarkan hidayah kepada seseorang dengan cara sebaik mungkin. Itulah tugas kita. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman baik Rasulullah ini mau berdakwah kepada seseorang, maka berdakwahlah dengan menghantarkan
hidayah kepada seseorang yang cara yang baik. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kaum mukminin yang mampu menghantarkan hidayah kepada seseorang dan dengan usahanya itu seseorang itu memperoleh hidayah, maka kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik baginya daripada dia mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendaraan paling mahal di zaman itu. Kalau diibaratkan atau dihitung hari ini, mungkin kendaraan termahal hari ini sejenis Ferrari keluar terbaru yang paling eksklusif. Nah, itulah besarnya pahala bagi seseorang yang mampu mengantarkan hidayah kepada seorang yang lain. Jangan main-main. Pahalanya luar biasa. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa dengan akal pikiran seseorang itu mampu membimbing dia menuju jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan akal itu seseorang yahdi al-hudan ahtar, atau dengan akal itu seseorang bisa terhindar dari perkara-perkara yang hina. Bagaimana seseorang terhindar dari perkara yang haram? Tentunya dia juga menggunakan akalnya. Bahwa dengan akalnya itulah dia memahami, dengan akalnya memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia paham mana perkara-perkara yang boleh diambil dan mana perkara-perkara yang harus diambil, atau mana perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Dengan akal itulah kita sebagai seorang mukmin terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Dengan akal itulah seseorang sadar bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan seorang mukmin. Kenapa? Karena akalnya seorang mukmin paham bahwa ini adalah perkara-perkara yang melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi kita seorang mukmin kecuali akal yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi seorang mukmin untuk menjaga kewarasan akal pikirannya. Itulah kenapa syariat Islam melarang dan mengharamkan hal-hal yang dapat merusak akal. Bukankah akal ini adalah salah satu syarat dari berlakunya hukum syara? Muslim balik berakal, baru berlaku hukum syariat kepada beliau. Kalau seseorang itu tidak berakal, tidak berlaku hukum syariat, tidak wajib dia sholat, tidak wajib dia puasa, orang tak berakal. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, rufi al-qalam an salasi, diangkat pena dari 3 orang. Artinya apa? Malaikat tidak mencatat. Apa? Dari anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia waras, dan orang yang tidur sampai dia bangun. 3 hal ini malaikat tidak mencatat atau tidak ada dosa bagi mereka. Ditambah 2 lagi, yaitu orang yang lupa dan tidak sengaja. Bagi yang 5 ini maka boleh bagi mereka tidak berlaku hukum syariat. Maka kalau kita tidak mau sholat, berarti mungkin salah satu dari yang 5 tidak berakal, anak kecil, orang yang tidur, orang yang gila, atau memang orang yang lupa dan tidak sengaja. Hal yang dalam 5 kondisi inilah hukum syara tidak berlaku bagi mereka. Orang tidur, tidak ada dosa bagi dia. Ngapain tidur? Tidak sengaja. Ya. Jadi hanya 5 kondisi ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalau seorang mukmin sudah dewasa maka berlaku hukum syariat bagi beliau semenjak kita dewasa. Semenjak kita berbalik maka berlaku hukum syariat yang 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Maka setelah seseorang dewasa berlaku syariat yang 5. Maka yang harus kita jaga bagi seorang mukmin dengan akal pikiran kita adalah kita harus memahami mana-mana perkara yang wajib dalam kehidupan kita. Tentunya wajib kita paham apa definisi wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka yang wajib ini harus kita jaga. Dan banyak jenis daripada yang wajib. Yang wajib itu terbagi 2, ya kan? Nah, oleh karena itu mana perkara yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, ini semua penting kita lakukan. Maka ini harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, maka seseorang akan berdosa. Yang dosa itu artinya bisa mengantarkan seseorang kepada dosa, dan dosa itu menyampaikan seseorang kepada nerakanya. Maka penting kita menjaga mana-mana perkara yang wajib, mana perkara yang sunnah, mana yang perkara yang mubah, yang makruh, dan menghindarkan dari perkara yang. Dengan apa kita melakukan semua? Dengan akal pikiran kita. Ini
bagaimana akal ini kita fungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi sa'alallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan ayufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah mudahkan dalam memahami agama. Amin. Jadi penting bagi seseorang untuk menjaga akalnya. Ketika akal seorang mukmin itu kesadarannya terhadap Allah meningkat, maka amal ibadahnya juga akan menjadi luar biasa. Kenapa seseorang itu tadi kalau kata ketua mungkin ada yang hadir, ada yang jarang-jarang hadir, dan begitu pun nggak dibaca juga misalnya kan? Alhamdulillah. Itu tentunya karena ukhuwah Islamiyah, ya kan? Kenapa seorang mukmin bisa seperti itu? Karena akalnya itu tadi, karena akalnya tidak bangkit. Jadi bagaimana kita membangkitkan seseorang yang dari tidak bangkit menjadi bangkit? Apa yang kita rubah? Akal pikirannya. Kalau seseorang tidak termotivasi datang sholat subuh ke masjid ini, maka apa yang harus kita rubah? Maka kita rubah dalam pemahamannya. Berarti tugasnya teman-teman sekalian adalah bagaimana memahamkan teman-teman yang lain itu betapa pentingnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh berjamaah. Itu harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita mengantarkan hidayah terbaik pada mereka? Mungkin di antara teman-teman itu dia mau datang baru mau datang ke masjid, mungkin kalau ada kue bolu, tidak ada salahnya terbuat menyiapkan kue bolu. Bro, besok pagi subuh ya, tenang aja. Pokoknya kesukaan saya siapkan. Hadir, siap. Sebenarnya ada suka kue bolu, besok sesekali ganti kue bolu. Ada yang suka, kalau saya kalau datang sekali bikin door prize, tidak apa-apa. Untuk katakan door prize, mudah-mudahan dengan itu bisa kita mengantarkan hidayah dengan cara terbaik kepada seseorang. Itulah namanya dakwah. Dakwah adalah seni menyampaikan hidayah, mengantarkan hidayah kepada seseorang. Maka tugas kita adalah dari apa teman kita tadi yang tidak bangkit, bagaimana dia bisa kita bangkitkan dengan kita sentuh pemikirannya dan ya. Bagaimana kata Ali Lasso, sentuhlah dia tempat yang punya maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengantarkan hidayah sebaik mungkin kepada seseorang. Caranya bagaimana? Ya, teman itu dekati dia, kunjungi dia, ya kan? Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasbah binikmati ikhwan." Nikmatkan dulu persaudaraan. Lalu kita sampaikan bagaimana seseorang mau dekat kepada kita kalau dia tidak merasakan nikmatnya persaudaraan. Maka nikmatkan dulu persaudaraan. Lalu kita sampaikan sehingga dia merasa rindu dan kangen kalau dia tidak jumpa dengan kita. Begini cara. Jadi kita nikmatkan dulu persaudaraan. Kangen nih, ini nggak datang. Kemana kemarin biasa datang? Ngajakin makan bawang, nggak ada ya. Coba, tidak ada salahnya dengan dakwah itu boleh kita pakai dengan berbagai cara. Selama cara-cara itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia kalau senang kalau membaca, kasih dia buku. Ada orang yang tidak senang membaca, dia senang nonton video, kasih dia video. Ada orang yang senang kalau diajak ngopi, kasihnya ngopi, ada dia ngopi. Ada orang yang senang keliling-keliling, ayo ada dia keliling-keliling bersama anak baik tersebut. Artis juga. Tapi saran-saran apa? Sholat subuh berjamaah. Jadi dakwah adalah seni bagaimana kita membentuk hati seseorang. Jadi dengan akal itu bisa membuat kita mengantarkan hidayah kepada kita, atau mengantarkan hidayah kepada orang lain, atau mencegah kita dari perbuatan yang hina, sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang hina. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi seseorang melainkan misla akli yahdi soibahu ila huda, yang dengan akal itu bisa membimbing dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencegah dia dari perkara ini. Jadi kenapa seseorang mau berbuat maksiat? Karena akalnya juga. Tapi coba kalau kesadarannya senantiasa terjaga, senantiasa dia merasa inklusif juga, senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia akan terhindar dari perbuatan
Kenapa mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia setelah sepeninggal Rasulullah SAW? Karena mereka beriman dengan perkara yang gaib. Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Dan apa? Tapi orang beriman percaya. Surga gaib, mana surga? Nampak? Kenapa? Tapi orang beriman percaya dengan surga. Neraka, mana neraka? Dan apa? Gaib. Tapi orang beriman percaya dengan adanya neraka. Malaikat, dan apa? Gaib. Tapi orang beriman percaya dengan adanya malaikat. Jin, setan, iblis, pahala, dosa, gaib. Tapi orang beriman percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak percaya dengan yang gaib. Kata mereka, mana Tuhan? Tidak ada. Dan apa? Tuhan tidak ada. Itulah yang disebut dengan pemahaman ateis dan komunis. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ada negaranya? Ada. Rusia, China, Korea. Mereka juga negara komunis. Negara yang tidak berdasarkan keimanan kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya ada dengan sendirinya. Saya hidup mempoya-poya. Setelah mati tidak begitu saja dan ada surga dan ada neraka, selesai. Jadi apa? Itu menurut pemahaman orang ateis. Tetapi orang beriman dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya dengan yang gaib walaupun tidak nampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan keberadaannya melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil albab. Sesungguhnya ada pergantian siang dan malam dan terjadinya perubahan waktu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir menggunakan akalnya. Itulah kenapa ada ayat-ayat yang Quran banyak yang mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab. Tapi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan ayat ini karena kebanyakan orang kafir. Kita disuruh mikir, menjadi peneliti, tetapi kebanyakan yang jadi peneliti orang kafir. Kita malah diam dulu tidak berbuat apa-apa. Seharusnya kita yang punya ayat-ayat suci, kita yang punya kitab suci, kita yang harus kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana dengan akal pikiran kita ini kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Islam sangat menjaga yang namanya akal. Tak boleh kita melakukan perkara-perkara yang dapat merusak akal. Bahkan seorang dilarang melakukan sholat kalau dia tidak tahu apa yang diucapkan. Ya kan? Itulah kita penting menjaga akal. Akan mudah-mudahan seluruh anggota baik keseluruhan ini terhindar dari perkara-perkara yang dapat merusak akal. Amin. Kita sekarang ini kita narkoba luar biasa. Kita akan lihat bagaimana generasi ini dirusak oleh agenda yang namanya liberalisasi, sekularisme, dan ditambah lagi dengan narkoba. Ini sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli shay'in di'amatan wa di'amatu amalil mar'i aqluhu abi qadrihi aqlu takun ibadatu li rabbi. Kemudian amma sami'tu iqbalullah ta'ala an qawli badri law kunna nasma'u aw kunna naqilu wa ma kunna nasma'u. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa segala sesuatu itu ada penanggalannya, ada pondasinya. Segala sesuatu ada pondasinya, dan pondasi bagi seorang mukmin adalah akalnya. Abi qadri aqlihi takunu ibadatu rabbi. Dan dengan akalnya itulah, dengan pemahamannya itulah seseorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW menggunakan akal mereka dalam beribadah. Kita lihat satu kisah sahabat mulia, salah satu sahabat yang terkaya di antara sahabat yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ibarat sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf itu dakwah 23 tahun. Dakwah bersama Nabi Muhammad 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abdurrahman bin Auf itu membersamai dakwah Rasulullah SAW itu 23 tahun.
13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan selama 10 tahun di Madinah itu, Abdurrahman bin Auf itu membersamai dakwah Rasulullah SAW, dan di kota Madinah itu terjadi 79 kali jihad, 79 kali peperangan, dan itu semua diikuti oleh Abdurrahman bin Auf. Dan di antara 79 kali peperangan itu, di antaranya terjadi 27 kali perang yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Kemudian, apalagi amalnya Abdurrahman bin Auf? Ditambah amalnya Abdurrahman bin Auf itu, dia berinfak sebanyak 40.000 dinar. Saya memuaskan dengan 40.000 dinar itu. Kalau kita kuruskan ke rupiah hari ini, kira-kira 450 miliar. Bayangkan, infaknya Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih 450 miliar. Ditambah lagi Abdurrahman bin Auf itu membebaskan 30.000 budak. 30.000 budak dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Andai kalau kita buat satu budak itu 1.000 dinar harganya, maka kurang lebih uang yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf membebaskan 30.000 budak adalah kurang lebih 350 miliar. Bayangkan, infak 400, berjihad berdakwah 23 tahun, infak 40.000 dinar atau kurang lebih 450 miliar, membebaskan budak 30.000 budak kurang lebih 350 miliar. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Amalnya Abdurrahman bin Auf masih ditambah dengan membiayai 9 istri Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang menanggung nafkahnya adalah Abdurrahman bin Auf sepeninggal Rasulullah SAW. Bahkan tidak cukup sampai di situ, jangan sekali dilewati Allah Subhanahu Wa Taala. Abdurrahman bin Auf itu bahkan menghajikan setiap tahun 9 dari istri Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya amal-amal Abdurrahman bin Auf. Tetapi yang menarik iman sekali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika datang satu kabilah dagang yang pulang dari negeri Sam, itu berkisar sekitar 700 ekor unta atau kuda. Datang rombongan kabilah dagang Abdurrahman bin Auf yang baru pulang dari negeri Sam, sehingga saking banyaknya rombongan ini itu membuat kota Madinah debunya berterbangan, debu-debu. Jadi terjadi debu-debu di kota Madinah. Maka Aisyah heran melihat Aisyah, Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad SAW itu bertanya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini apa ini? Kata Aisyah, ini apa ini? Apa yang terjadi? Ini rombongan siapa? Maka ada yang menjawab, ini rombongan kabilah dagang Abdurrahman bin Auf. Maka apa kata Aisyah? Laqad shadaqa Rasulullah. Maka dia teringat, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Isqala, Rasulullah berkata, saya dulu Abdurrahman bin Auf al-jannah al-abad. Bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan neraka. Bayangkan, maksudnya dalam Allah SWT. Apa enggak nangis Abdurrahman bin Auf? Nangis Abdurrahman bin Auf. Dakwah 23 tahun. Bayangkan, jihad 79 kali, infak 450 miliar, membebaskan budak 350 miliar, membiayai hidup 9 istri Nabi, menghajikan tiap tahun. Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah SAW, masih masuk surga dengan neraka. Bagaimana dengan amal kita hari ini? Itu Abdurrahman bin Auf. Yang itu artinya betapa mahalnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa para sahabat dengan akal dan kesadaran mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Kenapa? Karena mereka merasa takut kalau amalnya masih kurang, kalau amalnya tidak cukup untuk mendapatkan satu titik surga. Itulah kenapa para sahabat dunia ketika mereka senantiasa beribadah, mereka selalu menangis. Kenapa para sahabat itu kalau beribadah mereka menangis? Karena mereka merasa takut kalau amalnya belum cukup, kalau amalnya kurang untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita dibisikkan oleh setan bahwa kita sudah merasa cukup dengan amal kita, yang itu nanti menjadikan kita di penghujung hidup kita. Kita lihat ternyata amal kita masih kurang untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu membuat kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti ini, yaitu merasa cukup dengan amal-amal kita. Padahal ternyata kemudian hari ternyata amal itu masih kurang untuk memperoleh satu tiket di surga. Begitulah Abdurrahman bin Auf, amal luar biasa.
Dan pakaian itu nggak dijahit, nggak diikat. Itu pakaiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih bagus pakaian. Kemudian melihat itu malaikat Jibril geleng-geleng kepala. Apa kata malaikat Jibril? Maza fa'ala Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Apa yang dilakukan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar sampai seperti ini? Malaikat Jibril geleng-geleng. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril datang bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, is'al, tanya Abu Bakar, ar-radiya bima fa'ala, apakah dia ridho dengan apa yang dia lakukan? Maka Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini malaikat Jibril datang, dia bertanya kepadamu, apakah engkau ridho dengan apa yang kau lakukan? Maka malaikat Jibril, maka Abu Bakar menjawab, wa kaifa narju ya Rasulullah? Bagaimana aku tidak ridho ya Rasulullah? Lima yuhibbullah wa Rasul, dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka Abu Bakar menangis. Maka malaikat Jibril kembali berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, balik salami wa salamillah, sampaikan salam dari dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna rabbana lahu baitan fil jannah, sesungguhnya Allah telah membangunkan rumah untuk Abu Bakar di surga. Masya Allah. Bayangkan, orang yang waktu itu masih hidup di dunia, tapi Allah telah membangunkan rumah untuk di surga. Kenapa sampai begitu? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat amal Abu Bakar. Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Abu Bakar menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, kenapa kau menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah? Nanti apa yang engkau gunakan untuk mengurus keluargamu? Maka apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, kafa billahi wa rasul, cukuplah Allah dan Rasul sebagai bencana. Itulah amalnya Abu Bakar sehingga dia dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia hari ini sibuk memikirkan rumah sebagaimana supaya ada, kenapa kita tidak memikirkan hari ini dengan akal pikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika kita punya rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau minimal kita memperoleh satu tiket untuk masuk ke surga. Dengan apa? Dengan akal kita. Dan dengan akal itulah kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara meningkatkan akal kita itu? Tidak ada cara lain kecuali kita senantiasa dakwah, mengaji. Dengan begitulah pemahaman kita akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman kita, maka amal ibadah kita akan semakin luar biasa. Semakin paham, semakin meningkat. Kenapa seseorang sebegitu amalnya? Karena dia tidak paham. Karena tidak akalnya tidak dipahamkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akal ini penting kita isi dengan ilmu agama. Kita lihat kisah yang lain. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha juga mendapatkan hal yang sama dengan Abu Bakar. Allah bangunkan juga rumah untuknya di surga. Ketika